Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Oke guys, kita lihat ke depan dulu apa yang ada di video saya ini. Oke, kali ini adalah kacang panjang ditanam dalam goni ya. Dan ini masih baru-baru mulai ya. Saya masih proses ini dalam menanam sayuran kacang panjang dengan mediasi tanahnya di dalam goni seperti ini. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana sistem atau cara pembibitannya supaya kacangnya dapat cepat tumbuh seperti ini. Ini masih baru berusia kira-kira kurang dari 1 minggu. Ya. Ini masih kurang dari 1 minggu ya, tapi dia sudah seperti ini. Oke, kita ukur dulu ya berapa sih panjangnya ini. 1 minggu kurang. Ini saya jengkal ya, saya jengkal tangan saya ke tanahnya 1 jengkal lebih ya, berarti kira-kira ada ini kira-kira berapa ini, 50 30. Kalau didirikan seperti ini adalah 30 cm ya, sudah ada 30 cm guys, kurang lebih lah 30 cm. Jadi ini cara penanamannya langsung aja ya. Saya ini bibitnya saya beli di toko ini, bibitnya namanya Bintang Asia, benih unggul Bintang Asia ya, bibit kacang panjangnya. Dan di sini di belakang ini juga ada cara-caranya ya, cara semainya. Semai 1-2 benih pada media tray polybag, disiram sesuai kondisi media, pemupukan NPK setiap 7-10 hari. Tanam bibit setelah berdaun 2-4 pada pot atau media tanah. Lalu sedia panen setelah fase sayur tergantung jenis tanaman. Itulah cara yang direkomendasikan dari merek Bintang Asia ini. Tetapi di sini saya tidak melakukan sepenuhnya seperti yang dicantumkan di sini. Saya membuat versi saya sendiri caranya. Di sini saya buat goni berisi tanah. Kenapa dalam goni? Karena salah satunya tanahnya tidak kemana-mana ya, jadi tidak berkurang ya. Kalau kita timbun contohnya seperti ini, adalah kangkung ya. Jadi kalau hujan deras, tanahnya itu lama-lama makin berserak ya, makin habis. Jadi kalau kita tanam seperti ini di dalam goni atau karung, tanahnya salah satunya tidak kemana-mana, jadi bisa kita pakai dengan jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua, kalau kita melakukan penyiraman, tanah ini kan karena di dalam karung, jadi airnya akan bertahan di dalam karung ini. Karena kan karung ini juga agak sulit menembus ditembus dengan air. Jadi sayuran ini, kacang ini, dia kan kalau selalu diresap dengan air, pasti daunnya akan lebih subur. Yang kedua, jadi yang ketiga, kalau kita melakukan pemupukan, misalkan kalau dalam goni seperti ini, pupuknya itu murni di dalam karung ini. Jadi murni semua pupuk kita itu akan mengalir ke tumbuhan yang kita tanam seperti ini atau kacang ini ya, murni diserap dengan kacang panjang ini. Kalau seperti ini kita tanam, kita pupuk, dia kan kadang kalau tiba-tiba hujan dia pupuknya akan mengalir ya, akan hilang ya. Kalau ini pupuk, kalau kita pupuk tiba-tiba hujan deras, jadi pupuknya tidak akan hilang, tetap berada di dalam karung ini. Jadi buat kawan-kawan yang minat atau yang hobi bercocok tanam di sekitar pekarangan rumah seperti saya ini,
Ini saya bercocok tanam di pekarangan rumah saya, di samping rumah ya. Ini saya, mana tahu kawan-kawan ingin bercocok tanam yang sehobi dengan saya, boleh dicontoh seperti saya ini, tapi tidak dipaksa ya. Saya ini hanya menyarankan saja. Kalau mau bercocok tanam, apalagi kalau tanahnya di sekitar rumah itu kan, atau sudah tertimbun dengan sertu atau pasir atau kerikil-kerikil apalah ya kan. Jadi kadang kan tanaman kita itu agak payah tumbuhnya. Jadi saya sarankan ini kalau bercocok tanam dalam karung saja atau dalam polybag. Memang pekerjaannya agak capek sedikit lah karena harus mengumpulkan tanah ke dalam karung. Tapi kan itu walaupun kita capek sedikit, tapi bisa kita gunakan dengan jangka yang panjang atau lama. Jadi ini prosesnya masih berumur kurang dari 1 minggu ya, kira-kira 6 hari lah ini, 6 hari. Jadi cara yang saya pakai di sini untuk menanam benih dari kacang panjang ini, saya menanam 2-3 biji benih dari kacang panjang ini, dan saya tanam langsung ke tanah yang berada di dalam goni. Lalu seperti ini ya, saya ambil dulu contohnya. Cara menanamnya seperti ini ya. Inilah isi dari benih yang ini ya. Inilah isinya, kacangnya. Lalu saya tanam, misalkan ini saya tanam dulu ya. Ada di sini yang agak kurang yang salah tanam kemarin, ada yang 1 biji tertanam. Anggap saja saya menanam ini contohnya di sini ya. Saya menanam di sini ya. Ini wow, panjang ya, lebat daunnya. Misalkan inilah tanahnya. Jadi kita korek tanah ini jangan terlalu dalam. Korek saja kira-kira dalamnya segaris pertama dari jari telunjuk kita ini. Ini kan jari telunjuk kita kan ada garisnya, ini garis pertama. Garis ini nih ya. Kira-kira berapa sentimeter ya? Kira-kira 5-8 cm lah ya. 5 cm ya. Jangan terlalu dalam kali ditanam ya. Karena kalau terlalu dalam kali ditanam seperti ini, kalau terlalu dalam, dia pertumbuhan kacangnya itu lama dia, karena banyak agak dalam dia kan. Jadi agak lama dia daunnya itu untuk menuju ke permukaan tanah ini. Jadi kita tanam sedikit, jangan terlalu dalam, sedikit aja. Terus ditaburkan dari atasnya itu adalah tanah yang udah gini kan ya, maksudnya dipecah-pecahkan tanahnya, lalu ditanam. Tidak usah dalam kali ditimbun kacangnya, hanya cukup tertutup dia dari permukaannya, tutup seperti ini ya. Nah udah jangan terlalu dalam kali. Nah tuh seperti ini ditanam, lalu langsung kita siram. Saya anjurkan penanaman kacang panjang ini pada sore hari. Kenapa? Karena kalau kita tanam di pagi hari, siangnya pasti cuaca panas. Jadi pertumbuhan bibit dari kacang ini agak lama dia pecah bijinya itu, karena kering ya. Tetapi kalau kita tanam di sore hari, lalu kita siram, setelah kita siramkan dia pada malam hari tidak ada matahari, jadi tanah ini tetap lembab ya. Ditambah lagi embun yang mengendap di tanah ini, jadi menambah kelembaban dari tanah tersebut. Jadi akan mempermudah proses pecahnya biji dari bibit kacang panjang ini. Jadi ini kira-kira 2 hari. Setelah 2 hari
dia sudah pecah ya, sudah tumbuh daunnya ke atas, sudah mulai tumbuh calon-calon daun, tapi daunnya itu masih bergumpal ya, belum pecah seperti ini ya, masih bergumpal. Jadi cara penyiramannya setelah kita tanam, kita siram di pagi hari, paling lama itu jam 8 ya, paling lama. Kalau boleh kita siram pada jam 7 atau setengah 7 pagi. Kenapa? Karena kan disitulah cuacanya masih dingin, masih lembab. Jangan kita siram setelah cuaca panas ya, itu akan berpengaruh dengan bibit tersebut ya. Jadi pada sore hari kita siram itu paling cepat kita siram jam 5 sore. Jangan disiram pada jam 4 atau jam 3, jangan ya, karena masih panas ya. Jadi tanahnya itu kan masih panas, terus kita siram dengan air dingin, dia itu tidak baik ya pada pertumbuhan kacang ini. Tetapi kalau kita siram jam 6 atau jam 7, tapi saya sarankan lah itu penyiramannya jam 6 sore sampai jam 7 sore ya, jam 7 malam ya, supaya proses pertumbuhan dari kacangnya ini bagus ya, sempurna dia. Inilah contohnya yang saya siram pada sore hari jam 6 sampai jam 7 malam tiap hari ya saya siram. Dan ini belum pernah dipupuk setelah ditanam ya, belum pernah ada pemupukan. Padahal tadi kan dianjurkan di sini lakukan pemupukan NPK ya pada saat 7 hari sampai 10 hari ya. Tapi ini belum ada saya pupuk apa-apa di sini. Lalu media tanahnya ini saya gunakan, ini adalah tanah biasa yang dicampur dengan kompos. Artinya kompos di sini saya buat ini tanah yang udah membusuk ya, sampah-sampah yang udah membusuk atau sampah-sampah yang dibakar atau difermentasikan lah. Jadi dicampur dengan tanah seperti ini. Tetapi kalau kita menanam langsung seperti ini di dalam goni, kita harus rajin menyiram. Jangan kita sesekali menyiram, nanti dia akan mati ya, tidak bagus. Karena kan ini dalam karung, tidak langsung menyentuh ke tanah. Jadi kita harus selalu menyiram supaya tetap bagus perkembangannya. Dan ini saya lakukan ini untuk membandingkan yang ditanam langsung ke tanah ya, karena saya sudah pernah juga tanam di tanah seperti di sana ya, ada di sana kacang ya. Saya tunjukkan dulu ya. Nah ini ya, ini juga kacang panjang ya, kacang panjang. Ini dia kacang panjangnya ya, langsung ke tanah ya, tapi hasilnya kurang memuaskan. Makanya saya langsung buat dulu percobaan di dalam goni seperti ini. Inilah caranya. Lalu ini saya buat tiangnya ini sebagian aja ya, sebagian dari kayu ya, sebagian dari bambu, dan sebagian dari tali rapia atau tali plastik ya. Karena kan kalau di sini sangat susah mencari kayu-kayu, anak kayu yang kecil ya. Saya hanya dapat ini. Lalu saya ambil dengan cara ini, pakai tali ya, pakai tali rapia, lalu diikatkan ke goni ini. Lalu nanti di sinilah kacangnya ini semuanya akan merambat ke sini, ke tali ini ya. Sebagian memang saya pakai dengan bambu. Saya mau lihat dulu kalau pakai tali apakah sama dengan hasilnya dengan pakai bambu atau pakai kayu. Jadi saya buat di sini ada 3 percobaannya. Kalau memang pakai tali ini juga kacangnya bisa merambat sama dengan merambat di kayu, untuk kedepannya saya akan pakai tali seperti ini ya,
karena lebih praktis ya, lebih praktis pengerjaannya. Oke teman-teman, bagi saudara-saudara yang hobinya juga bercocok tanam seperti saya ini di pekarangan rumah, mana tahu ini cara saya ini disukai teman-teman atau ada yang tertarik, boleh digunakan dulu, dicoba dulu seperti ini ya. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, saya rasa cukup sekian video saya ini adalah kacang panjang ya. Ini semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share video ini supaya tetap berkembang. Oke, sekian dan terima kasih.